Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blok 15 Kegawat Daruratan dan Metodologi Riset Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Perkenalkan, nama saya Melia Silvalila, saya spesialis emergensi, dosen di bagian anestesi dan terapi intensif Fakultas Kedokteran Unsyiah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip life saving berhubungan dengan airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi kalau kita berbicara tentang life saving, kita akan berbicara tentang airway, breathing, dan sirkulasi. Sebagaimana kita ketahui, yang dimaksud dengan airway itu adalah jalan nafas, dimulai dari mulut, tenggorokan, trakea, bronchus, bronchiolus, dan nanti pada akhirnya akan sampai ke alveolus. Jadi airway ini adalah harus dalam keadaan selalu terbuka agar kita yakin udara dapat mengalir dengan baik. Ketidakmampuan pasien dalam mempertahankan jalan nafas yang paten merupakan suatu kondisi kegawat daruratan dan membutuhkan intervensi segera. Jika kita evaluasi apa saja yang dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas, bisa lidah, sekret, muntahan, darah, benda asing, atau massa. Bisa juga konstriksi jalan nafas dan udem pada jalan nafas menyebabkan sumbatan jalan nafas. Nah, jika ada sumbatan jalan nafas, apa tanda-tandanya? Bagaimana kita bisa mengetahui adanya sumbatan jalan nafas? Pertama, satu, terlihat jelas adanya sumbatan. Kedua, kita bisa mendengar suara-suara tambahan seperti snoring atau mengorok, gargling, stridor, wheezing, atau bahkan sama sekali tidak ada suara nafas jika jalan nafas tersumbat sempurna. Nah, dari suara tambahan tadi kita bisa memperkirakan apa yang menyumbat di jalan nafas. Misalnya snoring. Snoring akan disebabkan oleh lidah yang menutup jalan nafas sehingga ada suara seperti mengorok. Atau gargling. Gargling ini dari bahasa Inggris seperti berkumur. Jadi kalau ada cairan di dalam mulut maka akan terdengar suara gargling. Nah, bagaimana cara membuka jalan nafas? Ada beberapa cara untuk membuka jalan nafas. Tentu saja akan tergantung dari apa yang menyumbat di jalan nafas. Misalnya, yang menyumbat adalah lidah. Untuk membuka sumbatan jalan nafas akibat lidah, kita dapat melakukan perbaikan posisi pasien dengan cara head tilt, chin lift, atau jaw thrust. Untuk pasien-pasien dengan trauma, membuka jalan nafas harus secara hati-hati agar tidak terjadi pergerakan di segmen cervical yang bisa menyebabkan tambahan trauma. Jadi kalau misalnya untuk trauma, pilihan membuka jalan nafas akibat sumbatan akibat lidah pada pasien-pasien yang tidak sadar dapat kita lakukan dengan cara jaw thrust atau modified jaw thrust. Sedangkan secara umum dapat kita lakukan dengan head tilt, chin lift. Nah, jika sumbatan tadi berupa cairan, kita dapat membuka jalan nafas dengan cara melakukan suctioning. Atau kalau misalnya karena ada benda asing, dapat kita lakukan pengambilan benda asing secara langsung. Jika sumbatannya disebabkan oleh konstriksi jalan nafas, kita dapat memberikan obat-obat bronkodilator. Nah, jika karena massa yang menyumbat, hal yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah krikotiroidotomi, atau jika kita mempunyai lebih banyak waktu, kita bisa melakukan tracheostomi. Nah, untuk sumbatan yang disebabkan oleh lidah tadi, sudah kita bilang bisa kita buka dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Tapi ada alat-alat yang bisa membantu kita mempertahankan jalan nafas ini agar tetap paten, yaitu oropharyngeal tube atau nasopharyngeal tube. Untuk definitif airway bisa kita pasang laryngeal mask airway atau endotracheal tube. Oke, satu lagi berkaitan dengan trauma, untuk membuka jalan nafas
kita harus mempertahankan kontrol terhadap servikal. Nah, dengan cara memegang kedua kepala agar tidak terjadi pergerakan baik ke kiri, ke kanan maupun ke atas, ke bawah yang akan menggoyang segmen servikal dan menambah trauma. Oke, berikut adalah cara untuk membuka jalan nafas dengan modified jaw thrust ya. Di sini kita juga bisa lihat ini dilarang untuk melakukan head tilt chin lift jika kita curiga terjadi trauma pada servikal pada kasus trauma. Ini merupakan salah satu cara untuk membuka jalan nafas, yaitu dengan melakukan suctioning. Di sini kita pakai yang suction yang lebih rigid agar lebih mudah untuk melakukan suctioning. Oke, berikut adalah gambaran oropharyngeal tube. Ini dipasang di mulut untuk mempertahankan posisi lidah agar tetap tersangga dan tidak menutup jalan nafas. Nah, untuk memasang oropharyngeal tube ini harus dipilih ukuran yang sesuai dengan cara mengukur seperti ini, dan saat memasukkannya lihat posisinya ini dalam posisi terbalik. Setelah 2/3 posisi di dalam mulut dia diputar, baru didorong agar posisinya tepat. Oke, selanjutnya adalah nasopharyngeal tube. Nasopharyngeal tube ini seperti namanya dipasang lewat hidung. Jadi sebelum dimasukkan tentu saja ini harus diberikan pelumas dulu agar tidak terjadi cedera pada mukosa hidung. Dipasang nasopharyngeal tube jika pasien mengalami penurunan kesadaran tapi refleks muntahnya masih ada. Jadi kita pilihlah nasopharyngeal tube. Nasopharyngeal tube juga sama dengan oropharyngeal tube, harus dipilih ukuran yang tepat agar optimal pemasangannya. Oke, berikut adalah gambaran advance airway. Ya, ini ada laryngeal mask, ya, laryngeal mask, dan di sini adalah endotracheal tube. Ini juga disesuaikan ukurannya dengan ukuran pasien. Untuk sumbatan jalan nafas pada pasien-pasien yang masih sadar, yang sumbatannya disebabkan oleh tersedak, bisa kita lakukan metode Heimlich. Nah, Heimlich maneuver ini penolong berdiri di belakang pasien dan kemudian melakukan hentakan di perut untuk mengeluarkan sumbatan. Jika korban lebih besar dari pasien dan jika korban lebih besar dari penolong dan tangan penolong tidak bisa melingkari dengan sempurna bagian abdomen atau perut dari pasien, maka dipilihlah jalan lain, yaitu chest thrust atau hentakan dada. Ini juga pilihan untuk membantu ibu hamil jika mengalami sumbatan jalan nafas akibat tersedak. Nah, untuk anak-anak bagaimana? Kita tahu anak-anak ini dia ada fase oral yang sering memasukkan benda-benda asing ke dalam mulut. Jika terjadi sumbatan jalan nafas pada anak-anak, kita bisa melakukan metode sandwich maneuver. Ya, sandwich maneuver pertama diposisikan telungkup, yang menolong ada dalam posisi duduk, terus dilakukan hentakan di antara dua skapula anak, ya, diberikan hentakan sebanyak 5 kali. Selanjutnya anak dibalikkan posisinya, diperiksa apakah sumbatannya sudah keluar. Kalau belum, bisa diberikan pijatan pada dada di pertengahan
garis antara dua puting susu sebanyak 5 kali dan kemudian dievaluasi, diulangi sampai sumbatan keluar atau sampai anak menjadi tidak sadar. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Krikotiroidotomi merupakan cara yang lebih cepat untuk membuka jalan nafas akibat sumbatan, bisa karena massa, bisa karena udem, atau karena sebab-sebab lain, ya, dilakukan di membran krikoid. Kalau tracheostomi mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi. Nah, untuk sumbatan akibat konstriksi jalan nafas, kita dapat memberikan bronkodilator. Kita tahu ada bermacam obat bronkodilator yang sering diberikan adalah yang bentuk nebulizer, bisa salbutamol atau merek lain. Ini dapat membuka konstriksi jalan nafas di samping obat-obatan lainnya seperti adrenalin atau obat-obat steroid. Nah, begitu materi tentang RW. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang breathing. Oke, status breathing atau pernafasan pasien ini berhubungan erat dengan jalan nafasnya. Tapi bisa juga permasalahan di breathing murni karena breathing. Tapi kalau misalnya ada permasalahan pada RW, tentu dia akan mengganggu breathing. Breathing ini atau proses bernafas ini dia dinilai pada primary survey. Apa saja yang dinilai pada breathing? Yaitu apakah bernafas, jika bernafas, berapa laju nafasnya, bagaimana kedalamannya, cukup dalam atau dangkal, dan bagaimana usaha nafas, apakah biasa atau membutuhkan usaha yang berlebihan, menggunakan otot-otot bantu nafas, dan misalnya nasal flaring atau terlihat tracheal tag atau menggunakan otot-otot aksesoris pernafasan. Nah, bisa kita nilai pernafasan ini melalui inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Untuk bagian inspeksi, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan? Tadi seperti sudah dikatakan, laju pernafasan. Berapa? Banyak, sedikit, normal. Yang kita bilang normal, ya ada yang bilang normal sekitar 12 sampai 20, ada yang bilang 16 sampai 24, tapi semua setuju bahwa di atas 24 telah terjadi peningkatan laju pernafasan. Nah, untuk usaha nafas kita perhatikan apakah terlihat penggunaan otot-otot nafas tambahan, apakah terlihat pursed lips. Ya, pursed lips itu dia khas pada pasien-pasien COPD. Nah, terus pergerakan dinding dada. Kita perhatikan apakah simetris pergerakannya kiri dan kanan atau adakah yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal, bisa disebabkan oleh pneumotoraks, bisa disebabkan oleh adanya massa atau hematotoraks. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan adalah posisi trachea. Apakah trachea berada di tengah atau trachea terdorong? Pada kasus-kasus COPD, kita juga bisa melihat adanya tracheal tag, yaitu adanya terlihat lubang di tengah-tengah sini akibat adanya usaha bernafas yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita inspeksi adakah tanda-tanda trauma. Tanda-tanda trauma juga akan menuntun kita kepada suatu kesimpulan apa yang menyebabkan gangguan breathing pada pasien ini. Selanjutnya, adakah scar atau parut? Untuk pasien-pasien yang pernah dipasang chest tube, kita mungkin bisa melihat adanya scar atau parut di daerah
lateral atau belakangnya, tergantung posisi di mana dipasang dari thoracal choke-nya. Selanjutnya kita perhatikan bentuk dada, apakah barrel chest misalnya yang dia khas untuk pasien-pasien COPD, apakah bentuk dadanya kyphosis, di mana nanti kyphosis akan mempengaruhi pernafasan. Terus posisi tubuh, apakah pasien ini lebih nyaman pada posisi duduk atau posisi berbaring ke kiri atau berbaring ke kanan. Terus warna kulit, apakah pucat, apakah cyanosis. Cyanosis juga nanti apakah cyanosis sentral ataukah cyanosis perifer. Terus kesadaran, apakah pasiennya sadar penuh, apakah pasiennya gelisah atau agitasi. Biasanya gelisah atau agitasi ini ada hubungannya dengan hipoksia. Semakin hipoksia pasien, dia akan semakin gelisah dan semakin agitasi. Selanjutnya dilakukan palpasi. Apa yang dipalpasi? Dipalpasi struktur di leher dan torak untuk menemukan abnormalitas. Apa misalnya? Misalnya di leher, tadi palpasi, kita palpasi posisi trakea, apakah di tengah, apakah terdorong ke kiri atau terdorong ke kanan, atau apakah kita bisa merasakan emfisema subkutis pada kasus-kasus pneumotorak. Nah, selanjutnya kalau di torak, apa yang kita palpasi? Kita palpasi adakah gerakan paradoksikal. Gerakan paradoksikal ini biasa kita temukan pada kasus-kasus trauma pada kosta, trauma di dua kosta yang berdekatan di dua segmen. Jadi bisa menyebabkan gerakan paradoksikal. Atau waktu kita palpasi torak, adakah terasa nyeri? Dapatkah kita raba krepitasi? Atau emfisema subkutis juga tadi pada kasus-kasus pneumotorak. Nah, selanjutnya kita auskultasi. Apa yang ingin didengar pada auskultasi? Apakah ada ronki, ada wheezing, friction rub, atau crackles yang menandakan adanya sumbatan atau adanya infeksi? Atau malah waktu auskultasi tidak terdengar suara. Kalau tidak terdengar suara, bisa jadi dia pneumotorak atau bisa jadi dia adalah hematotorak atau yang lainnya. Untuk meyakinkan apakah itu, kita juga bisa melakukan perkusi. Apakah suaranya sonor, apakah hipersonor, atau suaranya redup untuk menunjukkan apa dia di sana. Kalau ada permasalahan pada breathing, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah oksigen. Sekarang kita harus menentukan bagaimana oksigen itu bisa kita berikan. Menggunakan alat yang mana? Apakah itu non-rebreathing mask, ataukah itu simple mask, atau nasal kanul, atau kita harus membantu aktif dengan back valve mask, atau kita bisa memberikan tekanan positif yang akan membantu dengan continuous positive airway pressure atau CPAP. Ya, jadi kita harus memilih device apa yang akan membantu pasien, yang akan kita pilih, yang akan menyalurkan oksigen yang dibutuhkan oleh pasien. Apa dasar pemilihannya? Dasar pemilihannya adalah seberapa parah masalah breathing yang dialami oleh pasien. Kedua, apakah ini usaha bernafasnya masih cukup kuat atau tidak. Yang ketiga, apakah pasien masih sadar atau tidak. Misalnya CPAP dia tidak diindikasikan pada pasien-pasien yang tidak sadar, dia diindikasikan pada pasien-pasien yang kooperatif. Kalau misalnya sesak berat, tidak dianjurkan penggunaan nasal kanul. Pilihlah device yang bisa memberikan oksigen lebih besar, minimal simple mask atau non-rebreathing mask. Nah, kalau misalnya usaha bernafas tidak kuat lagi, pasien nggak bisa dibiarkan untuk bernafas sendiri, pilihlah yang bisa memberikan tekanan yang aktif, misalnya back valve mask. Ya, untuk definitif
RW dan definitive breathing, nanti kita bisa memasangkan endotracheal tube dan nanti pernafasan bisa dibantu oleh ventilator. Nah, berapa banyak oksigen yang harus kita berikan jika pasiennya memakai nasal kanul? Nah, untuk nasal kanul biasanya diberikan 1-4 liter per menit. Dengan perkiraan setiap kenaikan 1 liter oksigen akan menaikkan 4% fraksi aspirasi oksigen. Untuk simple mask, berapa banyak oksigennya? Biasanya diberikan 5-10 liter per menit. Dan non-rebreathing mask biasanya diberikan 10-15 liter per menit. Untuk continuous positive airway pressure sekitar 20-30 liter per menit. Ya, untuk back valve mask dia diberikan sekitar 10-15 liter per menit juga. Kita lanjutkan dengan sirkulasi. Apa yang kita nilai pada sirkulasi? Karena penilaian sirkulasi ini akan membantu kita untuk mengevaluasi kualitas dari sirkulasi darah di organ-organ yang besar. Jika sirkulasi tidak adekuat, harus segera dilakukan intervensi untuk memperbaiki sirkulasi dan mengontrol perdarahan jika penyebab gangguan sirkulasi adalah perdarahan dan memperbaiki hantaran oksigen ke jaringan. Apa saja yang kita nilai pada sirkulasi? Yaitu nadi. Yang pertama nadi. Apa yang dinilai dari nadi? Berapa rate-nya? Jumlahnya berapa? Kualitasnya bagaimana? Apakah itu lemah? Apakah itu kuat? Regularitasnya bagaimana? Apakah reguler atau irreguler? Terus kita nilai juga warna kulit, temperatur kulit. Apakah dia dingin? Apakah dia hangat? Kelembapannya apakah kering ataukah basah? Selanjutnya kita nilai capillary refill time. Nah, capillary refill time ini normalnya di bawah 2 detik. Tapi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi capillary refill time juga selain patologis pada sirkulasi, yaitu suhu. Suhu akan mempengaruhi capillary refill time. Selanjutnya apa yang kita nilai pada sirkulasi? Yaitu perdarahan, terus tingkat kesadaran, dan produksi urin. Ini akan membantu kita untuk menilai sirkulasi. Nah, untuk menilai capillary refill time dapat dilakukan dengan cara menekan ujung kuku dan kita melihat berapa cepat dia kembali berwarna merah. Nah, untuk urin kita perhatikan apakah produksi urinnya cukup. Jika sirkulasi baik, harapannya produksi urin akan cukup, yaitu sekitar 0,5-2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau ada masalah pada sirkulasi, kita harus tahu masalahnya ada di mana. Biasanya sirkulasi dibagi kepada 3. Pipa, pompa, dan isi. Kalau pipanya bermasalah, misalnya ada perdarahan, maka kita harus segera menghentikan perdarahan. Dan jika perdarahan tersebut misalnya menyebabkan kurangnya isi dari pembuluh darah, maka kita harus mengganti isi pembuluh darah tersebut, entah itu dengan cairan, kristaloid atau koloid, atau dengan darah. Nah, kalau misalnya bermasalah dengan pompa, berarti kita harus memperbaiki pompa dengan cara memberikan obat-obatan. Kalau misalnya isi terlalu banyak, misalnya kita juga harus mengeluarkan isinya. Jadi kita harus mengetahui permasalahannya, apakah ini diisi atau dipompa atau dipipa. Nah, yang membantu kita lagi untuk mengetahui sirkulasi adalah dengan cara melakukan monitoring terhadap sirkulasi, dengan memonitoring tekanan darah, dengan cara memonitoring nadi, itu yang dapat kita lakukan. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya tentang airway, breathing, dan sirkulasi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, prinsip life saving adalah di airway, breathing, dan sirkulasi. Keberhasilan kita menilai airway, breathing, dan sirkulasi serta menangani masalah-masalah di airway dan breathing sirkulasi semoga akan dapat memberikan keberhasilan terhadap
treatment pada pasien. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.